pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di segmen terakhir. Dan di segmen ini kita mintakan penjelasan juga berkaitan dengan sasaran dakwah misalnya. Jadi bagaimana misalnya di masyarakat itu kan ada keluarga-keluarga yang punya balita, punya remaja, dan punya lansia. Nah, bagaimana pendekatan-pendekatan dilakukan oleh kita, para pendakwah ini terhadap mereka, terhadap keluarga itu sendiri dan terhadap remaja atau lansia itu, Ustaz. Tafadhol. Iya. Kalau kita ingin berdakwah kepada anak-anak, katakanlah bayi, Nabi telah bersabda sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, bahwa Nabi bersabda kullu mauludin yuladuna alal fitrah. Iya. Fa abawahu yahwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Ya. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, cenderung kepada kebenaran. Allah telah menanamkan kebenaran. Betul. Fa abawahu yahwidanihi, maka orang tuanya lah yang menyahudikannya. Kalau kebetulan dia lahir dari rahim orang Yahudi. Oh, nuyasirani, atau yang mengkristenkannya kalau kebetulan orang tuanya Kristen. Ya. Atau majisani, atau majusi, atau lain-lainnya. Atau orang tuanya lah yang menjadikan artis. Oleh karenanya seorang orang tua yang mempunyai anak bayi, dia faham hakikat ini, maka dia berusaha agar mempengaruhi anak bayinya kepada kebenaran. Anak bayi itu memang dia tidak bisa berbicara, tapi dia mampu mendengar dan merasa. Dia cenderung kepada insting. Kalau anak-anak itu sering kita dengarkan ngaji misalnya, dia akan terbiasa dengan suasana kesucian, kemuliaan, dengan dia merasa tenang mendengarkan anak-anak suaranya tersebut. Sebagai contoh, kalau anak tiba-tiba gelisah, apakah diganggu jin atau setan, coba kita putarkan ayat-ayat Allah, dia menjadi tenang, dia diam, nggak menangis lagi. Iya. Jadi jangan di depan-depan anak orang tuanya nyanyi-nyanyi dangdut, di depan-depan anak putar TV keras-keras, di depan anak bentak-bentak suami, bentak-bentak istri misalnya. Walaupun masih bayi, dia punya koneksi, dia punya punya kepekaan, walaupun kesadarannya belum sempurna karena dia masih bayi. Betul. Ketika sudah beranjak dewasa, Nabi juga menuntun kita. Kata Rasulullah, muru as-sabiyya ahadikum bis-salati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 10 sinina fadribu 'alaihi. Suruhlah keluargamu untuk mengerjakan salat, untuk mendirikan salat ketika anak-anak sudah berumur 7 tahun. Betul. Itu dakwah dalam komunitas remaja, anak-anak. Ketika sudah berumur 10 tahun, jika tidak mau salat, disuruh pukul oleh Nabi. Tapi jangan mukul kayak mukul maling. Jangan kita mukul karena kita marah, bukan mukul karena kita marah, tapi mukul untuk mendidik supaya dia tergerak. Ayo bangun. Bukan itu. Iya betul. Demikian juga dengan lansia. Lansia itu sebenarnya kembali kepada hampir kembali kepada masa bayi. Kadang-kadang dia tidak sadar. Cuman bedanya, kalau orang tua sudah lansia itu sangat sensitif, dia mudah sekali tersinggung. Oh ya. Nah, dalam berdakwah hati-hati. Kadang-kadang kita ingin berdakwah, ingin membina orang tua kita sudah lansia, tapi karena kita tidak memahami hakikat ini, tanpa sadar kita menjadi anak yang durhaka. Jannah, apapun juga tidak masuk surga, tidak langsung masuk surga orang yang durhaka pada orang tua. Misalnya orang tua kita karena sudah lansia nggak mau salat, ya kita bentak-bentak, mama ini apa nggak mau salat, ini dia kadang-kadang tersinggung. Atau dia terlalu cerewet, misalnya karena sakit yang dialaminya terlalu cerewet, atau dia tidak sabar, mama ini cerewet sekali, nggak boleh. Fala taqullahuma uff wala tanharhuma. Fala taqullahuma. Jangan kamu hardik kedua orang tuamu. Fala taqullahuma uff. Jangan kamu mata mama ini, bapak ini, ini. Orang tua sangat mudah tersinggung, hatinya memang sudah sangat sensitif. Iya, betul. Hati-hati. Faqullahuma qawlan karima. Makanya Nabi menyuruh kita berbicara dengan orang tua kita dengan perkataan yang mulia. Kita lihat sendiri kadang-kadang orang tua dibentak-bentak, bahkan ada yang dipukul. Ini hati-hati. Walaupun tujuannya misalnya ingin agar orang tuanya lebih baik, tapi caranya salah. Makanya dalam dakwah itu bukan hanya kita terfokus pada materi yang kita sampaikan, tapi juga cara menyampaikannya juga harus benar. Itu kira-kira Ustaz. Baik, yang remaja tadi Ustaz. Oh, remaja. Remaja ada problem begini.
katakanlah orang tuanya sudah sungguh-sungguh membina, ya. Hmm. Orang tuanya hanya berdua, tapi terkadang kadang-kadang yang merusaknya itu lebih banyak. Oke. Maka untuk dakwah para remaja itu harus ada satu paket dakwah yang saling membantu dan bekerja sama. Orang tua di rumah membina anak-anaknya, guru di sekolah juga memperhatikan perkembangan dan membina anak-anak hidupnya. Kemudian juga di masyarakat juga masyarakat saling membantu untuk mengontrol para remaja. Kalau enggak bahaya sekali. Kalau remaja sudah rusak, maka dia nanti remaja itu akan berkeluarga, keluarganya akan rusak, sehingga menjadi yang namanya struktur yang rusak. Jadi kejahatan yang terstruktur, ya, dosa yang terstruktur. Karena apa? Karena ya kadang-kadang di rumah tangga tidak diperhatikan, di sekolah juga rusak, masyarakat juga terpengaruh merusak dia, sehingga terus menerus generasi ini generasi yang tidak bisa kita harapkan suatu saat dia akan menjadi orang-orang yang akan mengurus agama, dan kita khawatirkan nanti dia akan salah mengurus agama dan negara ini. Seperti itu, apalagi tantangan untuk remaja ini sangat kuat di zaman kita sekarang ya, dengan kehadiran dunia teknologi seperti ini, yaitu tantangan untuk remaja sangat besar sekali ya dalam membina keimanan mereka dan seterusnya. Nah, Ustadz melihat tantangan itu bagaimana cara mengatasinya? Ya begini, ada dua cara ya untuk kita menghadapi dampak negatif dari teknologi modern ini, katakanlah misalnya HP, betul, atau internet dan sebagainya. Ada dua cara. Iya. Yang pertama, kita potong, artinya kita berusaha agar mereka tidak bergaul dengan dunia itu. Caranya apa? Kita masukkan ke pesantrennya. Oke. Kita masukkan ke pesantren, dia sekian tahun misalnya hafal Quran, nanti sekian tahun, nanti pas dia keluar dari pesantren, dia sudah siap dengan kondisinya, dia menikah dengan seorang yang baik juga, akhirnya terus itu cara yang pertama. Kita potong, artinya kita pisahkan dia dari suasana yang katakanlah jahiliyah itu. Kita pisahkan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ya, kita proteksi dia tidak bisa kita bendung. Anak-anak nggak mungkin kita larang pakai HP, dilarang pun dia akan pakai. Nah, kita masukkan ke pesantren, nggak mungkin semuanya masuk pesantren. Ya. Siapa yang jadi insinyur, siapa yang jadi dokter, Betul. siapa yang jadi guru. Oleh karena kita berikan proteksi dia, kita awasi, kita berikan proses, kita berikan keimanan. Artinya teknologi itu tidak kita tolak, tapi kita berikan imun. Dan ini susah sekali. Ya. Saya rasa itu harus juga bekerja sama ya, antara pemerintah, keluarga, masyarakat dan sebagainya, agar ada proteksi yang dilakukan pada tataran-tataran jejaring sosial misalnya. Bagaimana ya, dibuat satu semacam ya filter yang lebih ketat sehingga hal-hal yang negatif tidak bisa diakses dan sebagainya. Itu penting sekali. Baik, luar biasa. Itu ya. Ya baik, ini ada statement terakhir Ustaz dalam 1 menit ini, silakan. Kita berharap kepada seluruh masyarakat Aceh bahwa kita semuanya bersaudara. Nabi menginginkan kita bersaudara. Jika terjadi perbedaan, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan apabila kita melakukan pendekatan hati yang pertama, baru kemudian ilmu. Kalau hati kita sudah saling sayang menyayangi, sudah saling mencintai, menyayangi, menghormati, bagikan satu tubuh, tidak ada perbedaan yang tidak bisa kita selesaikan. Tapi kalau kita terus-menerus larut dalam konflik, saling membidik, saling mengklaim, itu akan terus berkepanjangan dan masyarakat kita akan terus resah. Dan terakhir sekali saya katakan bahwa masyarakat Aceh sudah cukup menderita. Sekian tahun kita menderita dengan dom. Kemudian Allah uji lagi dengan tsunami yang begitu porak-poranda. Sekarang timbul lagi masalah yang macam-macam. Kita sedih, kapan masyarakat Aceh ini merasa aman dengan selama Mekahnya. Maka kita mengharapkan, sekali lagi kita mengharapkan ya, tugas pemimpin, tugas ulama, tugas ustadz, tugas mubalik mempersatukan umat Islam yang ada di Aceh. Kalau terjadi ada perbedaan yang cenderung ke arah kesesatan, itu bisa kita luruskan dengan pendekatan hati dan ilmu. Mereka mungkin tidak tahu kesesatan yang dia terima. Maka tugas kita
membinanya, bukan kita bidik, bukan kita bukan kita macam-macam dan sebagainya. Ini akan membuat wajah Islam kita sendiri yang jadi sangar sehingga orang takut kepada kita sendiri. Demikian saja. Baik, pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada Ustaz Herman Syahdenan SAG yang telah memberikan banyak pencerahan kepada kita semua dan juga kepada para pemirsa CTV dimanapun anda berada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.